wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rizkiana, NPM 20010700014, semester 2, jurusan Tadris IPS, kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dalam video ini saya akan presentasi mengenai software atau perangkat lunak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu Pak Haris Setiaji, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya atau sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Pembahasan yang kedua, sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Ernst Hidup. Selanjutnya Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey, yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu yang ke-1, era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Dulunya, perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademis saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Fungsi perangkat lunak. Yang ke-1, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkannya. Kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya.
Ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Dan kelima, penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Itulah tadi fungsi dari perangkat lunak. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat lunak. Yang ke-1, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Keempat, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggadaan, modifikasi, hingga distribusi. Kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai merusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Keenam, open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL, General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux, yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang ketujuh, firmware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya, firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Materi selanjutnya, macam-macam perangkat lunak. Terdapat 4 macam perangkat lunak, yaitu yang ke-1, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna.
keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus. Dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skippy, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lainnya, seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basis, COBOL, Fortran, dan Pascal. Selanjutnya terdapat 3 level bahan pemrograman, yakni yang A, bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodaannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang B, bahasa tingkat tinggi, high level language. Pengkodaan bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Basis, COBOL, Fortran, dan lain-lain. C. Bahasa generasi keempat 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming (OOP). Contohnya adalah DLP, Visual Basic, Visual C++. Keempat, perangkat lunak tambahan atau program bantu utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Contoh perangkat lunak yang ke-1, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Kedua, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Keempat, Paint Software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar sehingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint,
berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus adalah Smartdav, AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai materi tentang software atau perangkat lunak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.